Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8. Pertemuan kali ini kita masuk ke bab 6 dengan tema jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Adapun nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang macam-macam dan pengertian sujud, yang kedua hukum dan sebab sujud, dan yang ketiga adalah tata cara sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur secara bahasa berarti sujud terima kasih. Sujud syukur secara istilah adalah sujud yang dikerjakan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari suatu bahaya. Contohnya, misalkan ketika kalian mendapatkan juara dalam suatu perlombaan, maka setelah kalian mendapatkan kejuaraan itu diumumkan, kemudian kalian langsung melakukan sujud syukur. Atau bisa juga misalkan contohnya ketika kalian pulang sekolah, ada motor yang bergerak sangat cepat sekali, kemudian kalian dapat menghindar dengan segera sehingga kalian bisa selamat. Itu juga kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Artinya pada saat itu kita bisa terhindar dari suatu mara bahaya. Kemudian tata cara sujud syukur. Yang pertama, sujud syukur dilakukan di luar sholat. Artinya pada saat kita sedang sholat, kita tidak boleh melakukan sujud syukur. Yang kedua, tidak disyaratkan bersuci. Berbeda ketika kita akan sholat, sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu. Tetapi dalam pelaksanaan sujud syukur tidak disyaratkan untuk bersuci. Dan biasanya sujud ini langsung dilaksanakan ketika saat itu kita mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya. Kemudian yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, tanpa takbir. Yang kelima, mengakhiri sujud dengan kembali ke posisi semula. Kemudian adalah bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau bisa juga kalian membaca Subhana rabbiyal a'la. Selanjutnya, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang kekurangan, kelebihan, ragu mengerjakan hal-hal tertentu pada saat menunaikan sholat. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi. 1. Lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. 2. Lupa mengerjakan sunnah abhad berupa tahiyat awal. 3. Lupa mengerjakan sunnah abhad berupa doa qunut bagi yang meyakini. 4. Melakukan rukun qauli tidak pada tempatnya. Yang kelima, melakukan rukun fi'li dengan jumlah atau kurang dari ketentuan. Itu adalah beberapa sebab-sebab yang menyebabkan seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi.
Kemudian, tata cara sujud sahwi. Gerakan sujud sahwi sama dengan sujud yang lain. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Setelah membaca tahiyat akhir, sebelum salam langsung sujud ke 1. Pada saat sujud, kita ucapkan lafal sujud sahwi. 3. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud tanpa membaca doa. 4. Sujud yang kedua dan ucapkan lafal sujud sahwi. 5. Duduk dari sujud dan salam. Adapun lafal sujud sahwi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Kenapa disebut dengan sujud bacaan? Karena sujud tilawah ini dilakukan apabila kita mendengar bacaan dari ayat-ayat sajdah. Selanjutnya, sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah bagi yang membaca ataupun mendengar ayat sajdah. Sujud tilawah ada dua macam, yaitu 1. Sedang tadarus, dan yang kedua dalam keadaan sholat. Adapun yang dimaksud dengan ayat-ayat sajdah adalah sebagai berikut. Ayat sajdah dalam Al-Quran ada 15, yaitu Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Adapun tata cara sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sebelum kita praktek melaksanakan sujud tilawah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Di antaranya, yang pertama adalah rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah ada 4. 1. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, mengucapkan salam sesudah bangun dari sujud. Syarat melakukan sujud tilawah adalah 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu sujud. Artinya dikerjakan setelah ayat sajdah selesai dibaca. Cara melakukan sujud tilawah itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dilakukan di luar sholat adalah sebagai berikut. 1. Kalau sedang membaca, letakkan mushaf Al-Quran di tempat yang layak, menghadap kiblat tanpa pindah posisi. 2. Takbiratul ihram dengan membaca takbir. 3. Sujud 1 kali dengan mengucapkan lafal sujud tilawah. 4. Bangun dari sujud tidak mengucapkan salam, kembali melakukan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, imam membaca ayat sajdah, takbir langsung sujud. Kalau imam tidak sujud, maka makmum tidak usah sujud. Yang kedua, sujud 1 kali dan membaca lafal sujud tilawah. Yang ketiga, bangun dari sujud dengan mengucap takbir. Apabila masih perlu meneruskan bacaan, maka diteruskan. Kemudian, melanjutkan rukun sholat yang belum selesai. Adapun lafal sujud tilawah adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Demikian beberapa tata cara dalam pelaksanaan sujud tilawah. Demikianlah materi ataupun pembahasan tentang macam-macam sujud. Semoga bermanfaat. Tetap selalu semangat belajar di rumah. Pastikan untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.